Plato, seorang filsuf Yunani di abad keempat sebelum Masehi, adalah tokoh pertama yang mencetuskan cerita tentang Atlantis di kedua bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Atlantis disebut-sebut adalah peradaban yang sudah lebih dulu ada sebelum peradaban kita yang sekarang ini. Bahkan, usianya jauh lebih tua sebelum peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Padahal kalau kita belajar sejarah di sekolah dulu, sekolah mengajarkan kita bahwa Mesopotamia adalah peradaban manusia pertama di dunia ini. Selain memiliki peradaban yang tinggi, Atlantis juga disebut-sebut sangat canggih dan maju. Bahkan, gosip yang banyak beredar, Atlantis bahkan bisa melakukan komunikasi dan transportasi jarak ekstra jauh, bahkan antar planet atau antar galaksi. Apakah ini benar? Benua Atlantis disebut-sebut oleh Plato menghilang dalam waktu sehari semalam saja, sebab tergerus oleh bencana alam banjir bandang yang sangat besar. Banjir bandang ini diawali dengan letusan gunung berapi yang sangat besar dan kuat. Hingga kini, peradaban Atlantis masih menjadi misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis hanyalah dongeng belaka. Sebagian yang lain menganggap Atlantis itu nyata dan patut untuk diteliti keberadaannya. Sejumlah daerah di dunia ini juga diklaim menjadi lokasi tempat Atlantis dulu pernah berada, mulai dari Santorini di Yunani, Kepulauan Bahama di benua Amerika, Antartika, hingga beberapa kawasan di benua Eropa. Bahkan nama Indonesia pun disebut-sebut menjadi kandidat terkuat tempat benua Atlantis dulu pernah berada. Ini bukan sekedar anggapan halu, ini sudah menjadi serangkaian riset yang ilmiah dan komprehensif selama puluhan tahun. Selama 30 tahun, Profesor Dr. Arisio Santos telah melakukan penelitian dari berbagai daerah yang diduga menjadi lokasi dari Atlantis. Ia menampilkan 32 perbandingan ciri-ciri dan 11 lokasi di muka bumi yang diduga pernah menjadi lokasi Atlantis. Perbandingan ini mencakup luas wilayahnya, cuacanya, kekayaan alamnya, gunung berapinya, kekuatan maritimnya, cara bertaninya, dan masih banyak lagi. Ini semua tentu sudah dicocokkan dengan apa yang digambarkan oleh Plato mengenai benua Atlantis yang berperadaban canggih dan maju. Plato sendiri mengeluarkan gagasan tentang kisah Atlantis setelah ia melakukan pengembaraan ke banyak tempat. Memang sih, kisah Atlantis dalam karya Plato ini masih dianggap beberapa ahli bahwa Plato sebenarnya hanya menggambarkan kejadian yang telah berlalu di Yunani, seperti letusan Gunung Thera, Perang Troya, atau hancurnya Helik pada tahun 373 sebelum Masehi. Tapi penulis buku Atlantis Nusantara, yakni Ahmad Yanuwana Samanto, mempertanyakan hal yang cukup kritis sebagai berikut. Apakah kontemplasi Plato yang akhirnya berbuah kisah Atlantis tersebut juga terinspirasi oleh para filosof, pemikir, dan para nabi seperti yang ada dalam agama Abrahamik di Mesir dan Mesopotamia Sumeria, serta leluhurnya di India dan Hindia Timur atau Nusantara? Dari hasil penelitian Profesor Dr. Arisio Santos, dihasilkan 32 checklist ciri-ciri peradaban Atlantis yang kemudian dicocokkan dengan ciri-ciri Atlantis yang diceritakan oleh Plato. Profesor Santos menyajikannya dalam tabel berikut ini. Di sini ada 12 wilayah yang menjadi dugaan lokasi Atlantis pernah berdiri, termasuk ciri-ciri yang disebutkan Plato sendiri dalam Timaeus dan Critias. Mulai dari Thera atau Crete, wilayah bekas gunung berapi di Santorini Yunani, Incas of Peru, Kekaisaran Inca yang sekarang jadi bagian wilayah Peru, Mayas of Mexico atau suku Maya di Meksiko, Sunken Atlantic Island, Pulau Atlantis yang tenggelam, Antartika, Skandinavia dan Laut Utara, Troy atau Hisarlik yang sekarang menjadi Turki, Celtiberia, deretan kawasan di semenanjung Iberia Eropa, dan di sebelah utaranya seperti di Inggris dan sekitarnya, Afrika, Tartessos, wilayah di selatan semenanjung Iberia Eropa, dan Hindia Belanda atau Indonesia.
Nah, menariknya, dari ke-11 lokasi tadi, hanya Hindia Belanda atau Indonesia saja yang memenuhi semua checklist ciri-ciri Atlantis. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah Atlantis dan sesuai dengan ciri-ciri benua Atlantis yang dikisahkan oleh Plato. Ada banyak ciri-ciri benua Atlantis yang cocok dengan kondisi Indonesia. Apa sajakah itu? Samudra Atlantik yang disebutkan Plato bukanlah Samudra Atlantik yang sekarang. Samudra Atlantik menurut Plato, Herodotus, Aristoteles, dan filsuf-filsuf lain adalah semua lautan yang mengelilingi bumi. Jadi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik pun mereka sebut sebagai Atlantik. Nama Atlantik sendiri berasal dari kata Atlantik, yang artinya pulau yang ada di atas samudra yang mengelilingi dunia. Dalam peta dunia yang dibuat oleh Eratosthenes dan Strabo, Samudra Hindia dan Pasifik pun disebut sebagai Atlantic Ocean. Inilah peta dunia yang dibuat oleh Eratosthenes. Semua samudra yang mengelilingi bumi disebut sebagai Atlantik. Ini peta dunia yang dibuat oleh Strabo. Dia juga menyebutkan semua samudra yang mengelilingi daratan bumi sebagai Atlantik. Ini berarti Atlantis ada di atas samudra tersebut dan terpisah dari daratan besar bumi atau Eurasia dan Afrika. Sebenarnya Eratosthenes membagi Samudra Atlantik menjadi dua bagian, yakni Atlantik Timur dan Atlantik Barat. Tentu saja, Atlantis terletak di Atlantico Mare Orientale, alias setengah bagian Samudra Timur yang kita sebut sebagai Samudra Hindia di zaman sekarang. Lebih tepatnya, Atlantis adalah wilayah yang membagi Samudra Hindia dengan Pasifik. Atlantis memiliki jaringan kanal yang luas yang digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, sebagai irigasi pertanian di daratan yang luas. Yang kedua, untuk transportasi. Lokasi ibu kota Atlantis menurut Plato adalah berbentuk menyilang dan dikelilingi oleh kanal-kanal dan membentuk bentukan yang dikenal sebagai Celtic Cross atau Cross Circle atau salib lingkaran. Jaringan kanal ini berisi bendungan, pintu air, dan gerbang untuk mengontrol aliran air sungai. Atlantis sudah menggunakan keajaiban teknik hidrolik seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang di timur jauh kuno. Plato juga menyatakan bahwa Atlantis memiliki armada maritim yang kuat dan besar. Banyak kapal laut yang aktif melakukan perdagangan dengan negeri-negeri jauh di luar Atlantis. Sedangkan peradaban Maya, Celtiberian, dan Kanaris di Afrika tidak memiliki armada maritim yang kuat dan tangguh seperti ciri-ciri Atlantis. Peradaban suku Inka di Peru memiliki angkatan laut yang besar dan kuat, tapi mereka berlokasi di pegunungan Andes yang tidak mungkin untuk memiliki pelabuhan laut yang baik. Suku Inka juga ternyata tidak memfokuskan perekonomian mereka pada perdagangan maritimnya. Di pegunungan Andes, jelas langka ada perairan untuk transportasi maritim. Bangsa Eropa kuno seperti bangsa Troy, Celtiberia, Tartessos, dan juga orang-orang Afrika dan Eropa Barat Laut memang memiliki armada maritim, tapi hampir tidak ada yang meninggalkan jejak adanya jaringan luas sistem kanal. Sedangkan Hindia Belanda atau Indonesia sangat diakui dalam hal kekuatan armada maritimnya. Dalam hal ini terkait perdagangan dengan Timur Tengah kuno dan Timur Jauh, dan bahkan mungkin dengan Amerika. Antartika sendiri yang menjadi dugaan lokasi Atlantis juga jelas tidak mungkin, karena sudah terkubur es selama 1 juta tahun atau lebih. Tidak mungkin ada peradaban maju bisa tumbuh di situ. Sedangkan dugaan Atlantis ada di dasar Samudra Atlantik yang sekarang juga telah diteliti menggunakan skala dekameter oceanografi, baik melalui kapal laut, kapal selam, maupun citra satelit. Hasilnya, tidak ada bukti-bukti bahwa ada pulau yang pernah tenggelam di Samudra Atlantik. Dalam buku
Atlantis Nusantara disebutkan bahwa kerangka primordial atau kerangka awal Atlantis ini sekarang membentuk kepulauan di Indonesia, di mana Indonesia di sini adalah pulau-pulau yang merupakan puncak-puncak gunung berapi yang masih tersisa di atas permukaan laut ketika benua Atlantis mulai tenggelam. Bagian benua Atlantis yang tenggelam ini kemudian menjadi alam kematian atau realm of the dead. Tapi dulunya ini adalah bagian dari benua yang sangat luas. Tapi sekarang sebagian besar sudah tenggelam di bawah Laut Cina Selatan, Laut Sunda, dan Laut Jawa. Ibu kota Atlantis diperuntukkan bagi kaum bangsawan, imamah, dan penjaga kerajaan. Menurut Plato juga, ibu kota Atlantis membentuk sebuah geometri suci yang berupa cross circle. Sedangkan Profesor Santos menemukan bahwa bentuk geometri suci seperti ini ternyata banyak ditemukan berlimpah di timur jauh. Contohnya di Candi Angkor Wat dan Candi Borobudur. Di India dan Indonesia ditemukan fakta bahwa terjadinya seluruh kota dan kompleks candi atau kuil seperti Angkor Thom, Angkor Wat, dan Borobudur ini didasarkan pada model ibu kota Atlantis, baik dalam ukuran besar atau lebih kecil. Menurut Profesor Santos, geometri suci ibu kota Atlantis ini merupakan replika dunia dalam sebuah bentuk yang ideal, yang berasal dari zaman yang sangat kuno. Keempat kuadran dari salib Atlantis mewakili four corners of the world, yaitu 4 benua yang meliputi Eurasia, Afrika, Amerika, dan Australia. Sedangkan pusat salib di tengah mewakili Atlantis yang saat ini sudah tenggelam di dasar laut dan hanya menyisakan bagian ujung yang kini menjadi Indonesia. Ciri-ciri Atlantis berikutnya adalah memiliki gunung suci yang terletak di pusat ibu kota Atlantis dan sering disebut sebagai Gunung Atlas dalam legenda Atlantis. Gunung Atlas ini berfungsi sebagai tiang langit yang konon katanya menjaga langit agar tidak runtuh. Saat Gunung Atlas meledak, langit jatuh ke bumi dan menghancurkan serta menenggelamkan benua Atlantis. Menurut Profesor Santos, bencana letusan Gunung Atlas dikabarkan menjadi penanda berakhirnya zaman es Pleistosen. Dengan kata lain, ibu kota Atlantis adalah replika dari dunia itu sendiri, dengan jaringan kanal melingkar yang mewakili bumi, kemudian dikepung oleh lautan, dan 2 persimpangan yang mewakili 4 sungai surga. Dalam bentuk simbolik, Gunung Suci juga digambarkan sebagai piramida atau obelis, atau struktur yang serupa. Menurut Profesor Santos, semua bentuk piramid dan obelis sebenarnya adalah perlambang dari Gunung Suci. Dan Gunung Suci ini mengarah kepada Gunung Meru yang terletak di Hindia Belanda atau Indonesia. Ciri-ciri Gunung Suci yang merupakan ciri-ciri Atlantis juga adalah gunung tersebut berupa gunung vulkanik yang berukuran sangat besar dan memiliki lava yang kental serta ledakan yang sangat besar. Menurut penelusuran Profesor Santos, hanya Indonesia yang memiliki untayan gunung berapi vulkanik yang kesemuanya ini masih aktif dan beberapa di antaranya sudah pernah meletus, serta menghasilkan ledakan yang sangat besar. Selat Sunda sendiri merupakan kaldera raksasa milik Gunung Krakatau. Danau Toba di Sumatera merupakan kaldera terbesar di bumi. Dan masih banyak lagi gunung-gunung vulkanik lainnya yang masih aktif dan bisa meletus kapan saja. Plato menggambarkan bahwa Atlantis memiliki iklim tropis yang hangat dan menyenangkan. Selain itu, penduduk Atlantis juga menyandarkan kehidupan dari sektor pertanian. Mereka tinggal di benua yang beriklim tropis, maka mereka bisa menikmati 2 kali panen dalam setahun. Oleh sebab itu, Atlantis juga digambarkan memiliki sistem terasering sawah yang indah. Ini hanya bisa ditemukan di lembah Indus dan Sungai Gangga di India, juga di Indonesia, Cina, dan sekitarnya. Kondisi alam benua Atlantis juga digambarkan memiliki hutan hujan yang lebat, banyak ditumbuhi pohon palem dan kelapa, banyak ditumbuhi mawar hutan yang indah, banyak ditumbuhi pohon kemenyan yang wangi, banyak memiliki tanaman buah tropis seperti nanas, pisang, dan sejenisnya.
Kondisi ini hanya cocok dengan kondisi alam Indonesia yang memang sudah diliputi hutan hujan tropis sejak jutaan tahun yang lalu. Plato menggambarkan bahwa penduduk Atlantis itu besar jumlahnya. Ini otomatis akan mengeliminasi Eropa, Asia Utara, dan Amerika Utara yang pada saat itu masih hidup di padang prairi yang dingin di zaman es. Manusia pasti tidak akan sanggup mendirikan peradaban di lokasi yang dingin seperti itu. Sedangkan di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Hindia Belanda atau Indonesia, dan Asia Tenggara memiliki curah hujan tropis yang melimpah dan disinari sinar matahari setiap hari. Ini membuat suhu benua menjadi hangat dan manusia bisa bercocok tanam dan berternak untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, daerah tropis akan menjadi pusat tempat tinggalnya manusia. Karena itu digambarkan memiliki penduduk yang banyak. Berbeda dengan daerah-daerah di belahan utara bumi yang dingin dan tertutup es tebal. Manusia pasti sulit bercocok tanam dan membentuk peradaban maju di sana. Ibu kota Atlantis berbentuk geometri suci yang kerap disebut sebagai Celtic Cross atau Atlantic Cross atau salib Atlantis. Simbol geometri suci Celtic Cross ini tidak hanya digunakan oleh Atlantis, tapi simbol ini juga banyak terdapat di peradaban, agama, dan kebudayaan lain, seperti di Mesir kuno, Kristen, Hindu, dan Buddha. Celtic Cross ini berupa tanda salib dengan sebuah titik di tengah, lalu dikelilingi oleh lingkaran yang sempurna. Menurut penelitian Profesor Santos, Atlantis membentuk ibu kotanya berdasarkan geometri ini. Ini adalah karena lambang ini juga merupakan lambang dari surga, di mana titik di tengah pada salibnya melambangkan gunung suci Atlantis yang disebut Gunung Atlas atau Gunung Meru. Gunung Meru ini disebut-sebut sebagai pusat dunia dan juga pusatnya surga. Sedangkan keempat garis salib melambangkan sungai atau selat dunia yang mengelilingi gunung suci, sehingga Atlantis bisa dijangkau dari keempat arah mata angin, yakni dari utara, selatan, barat, dan timur, melalui selat atau sungai tersebut. Sedangkan lambang lingkaran di luar salib adalah simbol ocean atau lautan, di mana artinya Atlantis dikelilingi oleh lautan yang luas. Simbol Celtic Cross ini juga didasarkan pada pemahaman kuno dari Hindu dan Buddha. Gunung Meru dalam tradisi Hindu dan Buddha digambarkan sebagai pusat alam semesta, di mana alam semesta di sini tidak hanya bumi saja, tapi juga termasuk surga dan alam para dewa. Bahkan bulan, matahari, dan planet-planet lainnya semuanya bergerak mengelilingi Gunung Meru. Keberadaan Gunung Meru sendiri masih menjadi perdebatan. Menurut Hindu, Buddha, dan Jainisme atau agama kuno India, Gunung Meru berada di Jambudwipa atau India. Sedangkan dalam mitologi Jawa, Gunung Semeru di Jawa Timur adalah paku Pulau Jawa yang diambil dari Gunung Meru. Karena itu dinamakan Semeru. Tapi menurut Profesor Santos, Gunung Meru kaya dengan sistem terasering untuk pertanian, dan gunung dengan sistem terasering ini hanya ditemukan di Hindia Belanda saja, bukan di India. Jadi sulit mengatakan bahwa yang dimaksud Gunung Meru atau Gunung Atlasnya Atlantis adalah di India. Dalam mitologi Yunani, terdapat cerita tentang Hercules. Ketika mendengar istilah Hercules, pasti pikiran manusia akan melayang ke daerah Yunani, lengkap dengan reruntuhan kuno mereka yang berukuran raksasa. Tapi sayangnya, pilar-pilar Hercules yang jadi ciri-ciri Atlantis bukanlah di Yunani, melainkan di Indonesia. Dalam buku Atlantis Nusantara disebutkan bahwa sebenarnya nenek moyang bangsa mitologi Yunani bukanlah dari Yunani itu sendiri, melainkan dari Atlantis. Profesor Santos sendiri menegaskan bahwa peradaban Atlantis adalah peradaban yang ada ketika zaman es Pleistosen. Di zaman ini, hampir seluruh permukaan bumi tertutup oleh es.
Hanya daerah Atlantis saja yang hangat karena terletak di garis khatulistiwa dan mendapatkan cahaya matahari setiap harinya. Karena itu, di sini aktivitas pertanian dan perdagangan bisa berjalan dengan lancar, dan manusia bisa hidup makmur di daerah yang hangat ini. Ketika letusan gunung berapi besar menimpa Atlantis, lapisan es dunia ikut mencair dan menyebabkan banjir bandang yang menenggelamkan Atlantis. Hanya bersisa Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan saja yang masih terlihat dari permukaan air. Dalam buku Atlantis Nusantara dikisahkan, ketika banjir bandang itu terjadi, bangsa Atlantis yang selamat mengungsi ke Eropa. Di daratan Yunani, mereka mendirikan kembali peradaban baru dengan membawa serta mitologi-mitologi mereka. Mitologi dunia kemudian berlanjut ke Yunani. Plato mengatakan bahwa Atlantis terletak di luar pilar-pilar Hercules. Setelah dikaji oleh Profesor Santos, pilar-pilar Hercules ini adalah lambang dari Gunung Agung di Bali dan Gunung Rinjani di Lombok. Ini sesuai dengan garis Wallace yang memisahkan Indonesia dari lempeng benua Hindia dengan lempeng benua Australia. Garis Wallace yang sekarang jadi garis pemisah antara Kalimantan dan Sulawesi dulunya adalah sebuah selat yang menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Di sebelah barat Gunung Agung adalah Sundaland yang menjadi Atlantis. Plato juga menyebutkan bahwa dengan melewati kedua pilar Hercules, manusia bisa menemukan benua luar atau Peirattages yang ternyata adalah benua Amerika. Jika dulu manusia berlayar dari benua Australia ingin ke benua Amerika, mereka harus melewati kedua pilar Hercules dulu, atau Gunung Agung dan Gunung Rinjani itu tadi. Setelah melewati Sundaland atau Kalimantan, maka manusia akan menemukan pulau-pulau di atas Samudra Pasifik, yakni Melanesia dan Polinesia. Setelah itu baru bisa menemukan benua Amerika atau Peirattages seperti yang dikisahkan oleh Plato. Sebenarnya masih ada beberapa ciri-ciri Atlantis lainnya. Karena masih banyak, maka kita sambung ke episode berikutnya. Setelah mendengar sedikit pemaparan ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Menurut kalian, Atlantis itu nyata atau sekedar dongeng saja? Bagaimana dengan kajian dari Profesor Arisio Santos? Setujukah kalian dengan hasil kajiannya? Ataukah menurut kalian, Profesor ini hanya berhalusinasi belaka? Kalaupun berhalusinasi, kenapa sampai butuh 30 tahun masa penelitian ya? Jika kalian ingin cerita penelusuran Atlantis adalah Indonesia ini dilanjut, jangan lupa untuk share video ini dan juga ajak teman-teman kalian untuk subscribe juga.